Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Pambudi dari kelas 4G Ekonomi Syariah. Di sini saya akan sedikit mereview buku tentang perekonomian Indonesia dalam perspektif ekonomi makro yang ditulis langsung oleh Kumba Dokdo Wiseiso dengan cetakan pertama di bulan Mei tahun 2018 di Perpustakaan Nasional dalam terbitan KDT. Dengan desain sampul dan ilustrasi oleh Kumba Dokdo Wiseiso, di editor dengan Suaryono MSI dengan penerbit Lembaga Universitas Nasional atau LPU UNAS. Adapun daftar isi dari buku ini yang membahas tentang yang pertama adalah konsep ilmu ekonomi. Selanjutnya, buku ini juga membahas tentang konsep ekonomi makro. Selanjutnya di bab 3 ada pendapatan nasional, ke bab 4 perekonomian 2 sektor, ke bab 5 perekonomian 3 sektor, ke bab 6 keseimbangan agregat, ke bab 7 siklus bisnis, ke bab 8 kita lanjut ke kebijakan fiskal, ke bab 8 lanjutnya ke bab 9. Di sini buku ini membahas tentang uang dan bank. Lanjut ke bab 10. Buku ini juga membahas tentang bank syariah. Ke bab 11, buku ini membahas tentang teori dan kebijakan moneter Indonesia. Ke bab 12, buku ini juga membahas tentang pengangguran dan inflasi. Ke selanjutnya, buku ini membahas tentang pandangan internasional atau teori perdagangan internasional. Ke selanjutnya ada membahas tentang neraca, pembayaran, dan tingkat kurs. Selanjutnya, membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Kita lanjut ke daftar isi. Lanjut ke daftar isi. Oke, baik. Daftar pustaka, maaf. Sekali lagi maaf, daftar pustaka. Di sini yang pertama ada Anggito Abimanyu dan M. Handri Irmansyah dengan bukunya berjudul Sistem Pendiktesian Dini Krisis Keuangan Indonesia, Penerapan Berbagai Model Ekonomi. Dengan edisi pertama di tahun 2008, diterbitkan di BPFE Yogyakarta. Selanjutnya ada buku sumbernya dari ahli yang bernama Bot, Anne dan Macaulay Peter dengan judul buku Ekonomi di Orde Baru tahun 1987, terbit di Jakarta tahun 1987. Selanjutnya ada Case, Ecole, dan Ray G. Fair dengan judul buku Alih Bahasa Devri Bernadi, Prinsip Ekonomi, terbit pada tahun 2007, penerbitnya adalah Erlangga di Jakarta. Selanjutnya ada ahli Denberg F. Thomas dan Macroeconomics 7 Edition dengan diterbitkan di kota New York. Selanjutnya ada Dowling T. Edward dengan bukunya Mathematical Method for Business and Economics, Discom Outlet Series tahun 1993. Selanjutnya ada lagi Faisal Basri dengan buku Perekonomian Indonesia, Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia, terbit pada tahun 2002 di Jakarta dengan penerbit Erlangga. Oke, kita baik. Selanjutnya ada Gilarso T dengan judulnya Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, edisi revisi tahun 2004 di Canisius, Yogyakarta. Selanjutnya ada McGraw-Hill International Book Company di Singapura. Ada lagi Samuel Elson, Paul A. dan Nordaus William D. dengan judul bukunya Economics 19 edisi 2005 di McGraw-Hill Company, Singapura. Adapun dari yang lain seperti Todaro Michael dengan judul bukunya Economic Development in the Third World
3 edisi tahun 1985 di New York. Dan yang terakhir ada dari Januar dengan judul buku Ekonomi Misal, munculnya paradigma baru dengan tahun terbitnya tahun 1998 di Fakultas Ekonomi Universitas Taruman Negara, Jakarta. Baik, itu saja dari saya, sedikit review buku Perekonomian Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Makro. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pemeriksaan UTS dan tugas perekonomian Indonesia untuk mahasiswa selanjutnya. Selanjutnya itu bernama Rido Pambudi, mengumpulkan pada 22 April 2022 pukul 14 lewat 33 menit lewat 45 detik dengan NIM 501200556 kelas 4G. Oke, kita cek terlebih dahulu sampul bukunya. Sampul bukunya seperti ini. Perekonomian Indonesia dalam perspektif ekonomi makro. Oke, ini sampul bukunya. Kita coba cek. Oke, ini terlalu luas. Sebentar ya. Kita ambil bagian yang paling belakang saja. Yang paling belakang, coba kita lihat. Oke, daftar pustakanya berarti 305 halaman. Upload tugas. Oke. Perekonomian Indonesia, kemudian 300. Oke. Kita coba download. Oke, sudah selesai di download. Oke, ini untuk perekonomian. Judul bukunya Perekonomian Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Makro ya. Karangan Kumba Dikdowi Seiso, SE, Application Economics, Applied Economics, bukan application, Applied Economics, ekonomi terapan dia, beliau. Oke, ini ekonomi penelitian. Oke, sangat bagus. Tunggu. Ini sangat rapi ya tugasnya. Ini gambarnya ada. Oh, ternyata foto. Ada yang berbentuk foto ya. Tidak ada rumusnya ya. Terkendala. Oke. Oke. 316. Oke. Tugasnya sejauh ini bagus, jadi 100. Kemudian kita cek UTS-nya. UTS-nya coba kita cek apakah UTS-nya coba kita cek kelemahan Presiden Soekarno. Oh, hanya sampai 8 ya. Sangat
kurang. Ada yang 4 keunggulannya. Jurnalnya juga tidak ada. Coba kita lihat videonya ya. Videonya, coba kita cek video terkait dengan apakah sesuai dengan format. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. videonya sudah bagus. Jadi dapatnya 60 ya. Karena tidak semuanya ada 20 ya. Kan yang diminta 20 kelebihan dan kekurangan. Oke, sampai di sini dulu untuk pemeriksaan dan penilaian terkait dengan tugas dan tes dari Rido Pambudi. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, mahasiswa selanjutnya yang akan kita periksa dan nilai terkait dengan UTS dan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.